Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di sana yang mendengarkan kisah ini atau channel Qalbun Salim? Mudah-mudahan dengan hadirnya channel Qalbun Salim Tasik ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan dan melihat channel kami ya. Salam silaturahmi tentunya, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah memanjangkan umur kita, memperluas rezeki kita, dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Nah, pada kali ini Qalbun Salim akan menceritakan tentang seseorang ya, atau yang kita sebut aja di sini Ibu Sumarti dan Pak Samsul, yaitu mereka rezekinya berlimpah karena rajin sedekah. Nah, lagi-lagi ya, sedekah itu memang luar biasa ya, bisa mendatangkan rezeki yang berlipat ganda ya. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang Ibu Sumarti dan Pak Samsul. Nah, dia adalah warga Padang, Sumatera Barat. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri. Keduanya ingin menjadi keluarga yang sukses melalui usaha perdagangan. Sebagaimana masyarakat Sumatera Barat pada umumnya yang terkenal dengan keuletannya, Ibu Sumarti dan Pak Samsul merupakan orang yang ulet, pekerja keras, dan tidak akan pernah menyerah jika tidak sukses. Mengenai semangat berdagang, Ibu Sumarti sendiri terwarisi dari para pedagang di daerahnya. Sejak kecil ia sudah belajar berdagang. Ia sering membantu orang tuanya yang memiliki kios kelontong di Pasar Induk Wanadadi, yaitu di daerah Banjarnegara ya, melayani pembeli gitu kayak gitu. Terus pengalaman membantu orang tuanya inilah yang banyak membekas pada dirinya dan menjadi modal bagi dirinya untuk membuka perdagangan milik pribadi. Setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri, Ibu Sumarti dan Pak Samsul membuka warung kelontong milik pribadi di Pasar Induk Wanadadi. Sebagaimana orang tuanya, tetapi tidak sukses dengan alasan pindah rumah. Mereka berhenti berjualan. Mereka juga pernah berusaha mencari rezeki dengan berjualan buku di depan rumahnya. Kebetulan di depan rumahnya ada SMP Wanadadi. Namun akhirnya berhenti juga karena koperasi sekolah mewajibkan siswanya membeli buku di sekolah saja. Nah, akan tetapi semangat untuk menjadi orang sukses lewat perdagangan masih tetap menyala. Ibu Sumarti khususnya punya keyakinan bahwa dirinya akan menjadi sukses. Ikhtiar pun dilakukan semaksimal mungkin. Ia diberi nasihat oleh ibunya agar sebisa mungkin bersedekah setiap hari. Nah, mengerjakan sholat malam dan sholat duha. Berkat amalan inilah Ibu Sumarti memiliki keyakinan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari kesulitan di dunia. Memang benar ya, harapan itu terkabulkan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersedekah, bahwa orang-orang yang bersedekah akan diberi balasan 10 kali lipat dari yang disedekahkan. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Hal ini menjadi nyata ketika mereka mendirikan toko mebel yang diberi nama Toko Mebel Ridho. Dari toko inilah Pasutri atau pasangan suami istri ya, ini memperoleh kesuksesan sehingga rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, lewat toko mebel itulah mereka tidak lagi kesulitan dalam menjalani hidup. Toko mebel itu pula lah yang menjadi bukti balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang rajin bersedekah.
Cerita Ibu Sumarti dan Pak Samsul yang mendirikan toko mebel cukup unik. Sebenarnya mereka mendirikan toko tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Toko itu didirikan karena kebetulan saja waktu itu menurut penuturan Ibu Sumarti ada temannya yang butuh lemari. Ia tiba-tiba pesan lemari kepada Ibu Sumarti. Ibu Sumarti sendiri heran kenapa temannya itu memesan lemari kepada dirinya. Temannya itu mempercayakan kepada Ibu Sumarti untuk mencarikan tukang kayu yang bisa membuat lemari. Barangkali menurut pengakuan Ibu Sumarti, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena ia pintar berbisnis, maka ia tidak menolak pesanan dan kepercayaan temannya kepada dirinya itu. Akhirnya dengan bermodal uang 20.000, yang itu pun hasil pinjam kepada orang tuanya, ia memesan lemari kepada tukang kayu. Kemudian Ibu Sumarti menjualnya kepada temannya yang memesan tadi dengan cara diangsur. Berawal dari satu temannya itu, kata Ibu Sumarti, lama-kelamaan teman-temannya yang lain pun ikut-ikutan membeli lemari kepadanya. Lebih dari itu, tidak hanya memesan lemari, tetapi juga ada yang memesan kursi, meja, dan model-model mebel lainnya. Akhirnya Ibu Sumarti dan Pak Samsul baru berpikir, bagaimana jika mendirikan toko sendiri saja? Mereka pun sepakat untuk mendirikan toko sendiri. Tak lama kemudian berdirilah toko mebel milik Pak Sutri itu dengan nama toko mebel Rido. Mereka kemudian merekrut 2 tukang kayu, sedangkan tempat yang dijadikan tempat pabrik pembuatan lemari dan perabotan lainnya serta untuk berjualan adalah rumahnya sendiri. Setelah berdiri beberapa lama, kini rumahnya tidak lagi dijadikan pabrik dan toko, namun toko sudah dibangun sendiri, yakni di samping rumahnya. Pabriknya pun berdiri sendiri namun berada di daerah lain. Kini toko mebel Rido itu dari yang semula hanya 2 orang tukang kayu, kini menjadi 15 orang tukang kayu. Karyawannya banyak, 25 orang. Pelayan tokonya sebanyak 10 orang. 2 anaknya yang sudah berkeluarga membuka cabang, tepatnya di Karangkobar dan Linggamerta, Banjarnegara. Dari segi aset dan omset tentu berkali-kali lebih banyak dari permulaan memesan lemari kepada tukang kayu yang hanya bermodal 20.000. Dalam berdagang, Pak Samsul memiliki prinsip bahwa barangnya yang dijual di tokonya harus lebih murah dari toko yang lain, sebab menurutnya pembeli lebih tertarik untuk mendatangi toko yang lebih murah ketimbang toko yang mahal. Sehingga kalau sudah ramai dikunjungi pembeli, tanda-tanda sukses mendirikan toko akan dicapai oleh si pemilik toko. Hal yang menarik dari rahasia kesuksesan pasangan suami istri tersebut, sebagaimana diungkapkan Ibu Sumarti, adalah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rezeki sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling penting baginya adalah jangan sampai lupa untuk bersedekah atau beramal baik setiap hari. Nah, mudah-mudahan ya cerita ibu dan bapak tadi ya menjadi inspiratif untuk kita semua. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses, yaitu dekat dulu ya yang memiliki langit dan bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah dan bersedekahlah, itulah kuncinya, dan selalu berusaha ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalannya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Bapak yang tadi ya, yang sudah berbuat baik, bersedekah, dan berjuang demi untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kalian semuanya yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.